Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin jajanan 2000-an lagi ya. Ini cara pembuatannya gampang banget dan tentunya prosesnya singkat sekali. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan video ini, langsung aja stay tune terus. Buat teman-teman yang belum pernah subscribe Lestar RF, yuk subscribe dulu di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya juga ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masak ya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku siapkan telenan dan di sini aku ada 1 buah kentang. Aku pakainya 50 gram aja ya. Ini langsung aja aku potong kecil-kecil. Ini aku sisihkan dulu, aku rendam dulu di dalam air biar nggak hitam warnanya. Dan lanjut aja, di sini aku ada ubi ungu. Aku pakainya kurang lebih 5 buah seperti ini. Untuk gram-gramannya aku pakainya 250 gram ya. Dan ini ubinya akan aku potong-potong juga ya. Untuk ujungnya kita buang aja seperti ini. Dan ini getahnya biarin aja, nanti kita cuci ulang. Dan ini potongnya kalau bisa sekecil mungkin, segini juga nggak masalah. Bedanya nanti kalau kita potong lebih kecil, dia lebih cepat matangnya. Kalau lebih besar seperti ini, waktunya jadi lebih lama dan lebih banyak makan gas dan waktu ya. Jadi potongnya kalau bisa sekecil mungkin aja. Dan setelah kita potong semuanya, langsung aja kita cuci bersih. Dan di sini aku siapkan kukusan. Langsung aja kita masukin ubi yang udah kita bersihkan ini. Kalau bisa ini diratain ya teman-teman ya. Jadi jangan ditumpuk seperti ini. Kalau ditumpuk seperti ini biasanya agak sedikit lama kita ngukusnya. Kalau bisa diratain seperti ini aja, dan nanti hasilnya lebih cepat matangnya. Biasanya kalau ngukus seperti ini kan kurang lebih 30 menitan ya teman-teman ya. Tapi di sini aku ngukusnya itu kurang lebih 20 sampai 25 menit aja ya. Nah ini kebetulan aku pakai kentang juga. Kentangnya juga aku kukus juga ya teman-teman ya, biar nanti hasilnya tuh barengan. Langsung aja aku masukin semuanya. Dan setelah itu langsung aja kita tutup. Setelah itu langsung aja kita kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit. Sambil nungguin ini kukusannya matang atau si umbinya lembut, kita langsung aja ke step selanjutnya ya. Di sini aku siapkan wadah. Lanjut aja, di sini aku ada 250 gram tepung beras ketan. Ini aku sendokin juga kalau teman-teman mau ngitung. Lanjut aja, di sini aku ada 80 gram gula pasir. Ini aku sendokin juga. Agar lebih wangi, di sini aku ada vanila. Aku pakai yang bubuk ini. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Agar rasanya itu jauh lebih enak, kita tambahkan garam. Untuk garamnya kita pakai seujung sendok makan seperti ini aja. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai dia benar-benar tercampur rata. Dan setelah itu kita tungguin dulu atau kita cek dulu apakah umbi-umbiannya kita udah matang. Kalau umbi-umbinya udah matang, kita langsung aja ambil kentangnya. Buat teman-teman yang nanya di sini aku mau buat apa, tapi nanti dulu ya. Ini teman-teman, ini udah matang teman-teman. Kita cek dulu di sini dan ini udah matang ya. Dan ini kentangnya kita langsung aja ambil. Kita ambil kentangnya dulu aja. Dan ini kompornya langsung aja aku matiin ya teman-teman ya. Jadi ini udah matang, kita matiin aja. Dan langsung aja kita tutup ini biar si ubinya nggak gampang dingin, nggak gampang keras. Setelah itu langsung aja kita hancurkan kentangnya ini. Kita hancurkan menggunakan sendok seperti ini aja. Ini sendok nasi ya teman-teman ya. Dan menurut aku ini udah lembut. Langsung aja kita masukin ke dalam tepung yang udah kita buat tadi. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Langsung aja kita aduk sebentar ya. Jadi di tahap pertama ini kita mau bikin kulitnya onde-onde ya teman-teman ya. Jadi caranya mudah banget, caranya seperti ini aja. Dan jangan lupa untuk panasin air juga, karena di sini kita butuh air. Ini air hangat ya teman-teman ya. Untuk airnya takarannya aku pakai 170 ml ya. Ini langsung aja aku masukin perlahan seperti ini sambil diaduk.
Dan ini udah, kita ngaduknya sampai seperti ini aja teksturnya. Kita langsung aja sisihkan dulu, lanjut aja ke tahap selanjutnya. Oke, lanjut aja, kita ambil ubi ungunya dari kukusan. Dan ini dia, dan ini masih berasap ya teman-teman ya. Ternyata masih panas ya. Dan langsung aja di sini aku tambahin gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 2 sendok makan munjung seperti ini. Dan nggak lupa juga di sini aku pakai garam. Untuk garamnya aku pakai sedikit aja, kurang lebih sejumput. Langsung aja kita hancurkan menggunakan tangan seperti ini. Tapi kalau ini sekiranya masih panas, teman-teman bisa menggunakan sendok dulu ya. Dan lanjut di sini aku tambahkan kental manis. Jadi aku pakainya 2 sendok makan seperti ini. Tapi kalau teman-teman punyanya yang sasetan, itu boleh banget dipakai 1 saset aja. Dan langsung aja aku tambahkan ya. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai dia benar-benar kalis. Jadi caranya mudah banget. Dan ini isiannya kita udah mau selesai. Dan ini untuk isiannya tuh kita bisa dapat sebanyak 27 pieces ya teman-teman ya. Jadi nanti kita timbang juga biar nanti ukurannya bakalan sama. Dan ini hasilnya udah kalis seperti ini. Tapi sebelum itu kita siapkan timbangan dulu ya. Ini aku siapkan timbangan dan langsung aja aku timbang. Jadi caranya mudah banget, kita timbang aja sebanyak 10 gram. Dan dengan takaran seperti ini teman-teman bisa jual di harga 2000-an. Tapi kalau teman-teman pengen harga jualnya jadi 1000-an, teman-teman tinggal kurangin aja menjadi 5 gram. Dan kulitnya juga bakalan menyesuaikan nantinya ya. Ini kita gulung-gulung aja seperti ini dan kita dapat lingkaran yang baik seperti ini. Nah, kita langsung aja sisihkan. Ini nggak perlu bulat, ya intinya kita pisah-pisahin aja sebanyak 10 gram biar hasilnya itu jadi sama rata dan gampang kita bentuk-bentuk nantinya. Jadi kita lakukan semuanya sampai adonannya habis ya. Oke, setelah adonan isiannya udah selesai, kita langsung aja ke bagian kulitnya. Ini bagian kulitnya aku bagi 3 seperti ini. Ini tanpa aku ukur lagi, maksudnya tanpa aku timbang lagi. Ini langsung aja aku bagi 3 seperti ini ya. Kalau mau ditimbang itu lebih baik, nanti bakalan jadinya lebih pas ya. Tapi karena aku nggak mau repot, langsung aja aku bagi 3 seperti ini. Dan aku langsung aja ambil pewarna teman-teman. Di sini aku ada pewarna hijau. Langsung aja aku tambahkan. Untuk warnanya sesuai selera, mau warnanya lebih terang atau mungkin lebih soft, itu teman-teman tinggal tambahkan atau dikurangin aja warnanya ya. Ini langsung aja kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dan ini udah tercampur rata seperti ini, langsung aja ke warna kedua. Di sini aku ada warna merah muda atau pink lava. Dan yang ketiga di sini aku ada warna kuning atau yellow ya. Langsung aja kita aduk seperti ini dan ini udah selesai. Dan langkah terakhir kita perlu timbang juga untuk kulitnya. Untuk kulitnya kita akan timbang sebanyak 20 gram. Dan ini udah 20 gram, pas banget ya. Ini langsung aja kita pipihkan. Saran aku menggunakan tangan langsung lebih enak ya teman-teman ya. Jadi saat kita ngebentuk ini menggunakan tangan langsung tanpa menggunakan plastik seperti ini lebih enak. Karena biasanya kalau menggunakan plastik ini gampang lengketan. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini lengket banget teman-teman. Dan ini nggak apa-apa, masih bisa kita bentuk. Ini walaupun lengket seperti ini, kita pelan-pelan aja kita gulung si isiannya itu di dalam, biar bagian luarnya itu tetap warna kuning aja seperti ini. Nah, pastiin jangan sampai bocor ya teman-teman ya. Maksudnya bocor itu si umbinya itu kelihatan teman-teman. Ini kan masih kelihatan. Kita tutup lagi aja dengan warna kuningnya. Nah, seperti ini aja. Nah, pastiin nggak ada warna ungu yang kelihatan lagi. Dan itu tandanya nggak ada yang bocor. Setelah itu teman-teman juga perlu siapkan biji wijen. Untuk biji wijennya ini secukupnya aja. Setelah itu langsung aja kita balurin si onde-ondenya ini dengan si wijennya. Kalau bisa, dan harus ya teman-teman ya, ini harus ditekan ya teman-teman ya, biar nanti si wijennya itu pas kita goreng dia nggak berjatuhan. Jadi wajib banget ditekan biar si minyaknya kita juga nggak gampang kotor nantinya. Jadi sekali lagi kita pastiin jangan sampai bocor. Dan ini aku ulangin sekali lagi. Caranya kita ambil secukupnya kulitnya. Kita ambil 10 gram kulit. Dan setelah itu langsung aja kita ambil isiannya dan kita langsung aja bulat-bulatkan. Kita tutup isiannya dengan kulitnya ini. Jadi caranya mudah banget. Lakukan sampai semua adonannya habis ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat separohnya. Ini langsung aja kita siap goreng. Langsung aja aku tambahkan minyak goreng. Ini kita panasin dulu, jadi jangan terlalu panas kita masukinnya.
Dan setelah sedikit hangat seperti ini, langsung aja kita masukin si onde-ondenya. Dan ini kalau bisa kita bulet-buletin lagi ya, biar nanti hasilnya benar-benar bulat. Caranya gini-gini aja, gampang banget ya teman-teman ya cara buatnya ya. Dan ini ngegoreng si onde-ondenya jangan sampai adonannya itu penuh ya teman-teman ya, karena nanti dia bakalan ngembang juga. Jadi kita masukinnya secukupnya aja. Dan ini kalau bisa teman-teman pakai penggorengannya atau pancinya itu yang anti lengket, karena kan ini kita nggak langsung aduk, kita biarkan dia sedikit panas dulu minyaknya. Nah setelah panas seperti ini baru kita aduk. Nah ini malah ini teman-teman, si onde-ondenya lengket ke bagian bawahnya, jadinya agak sedikit hitam-hitam seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dimakan karena tidak pahit ya teman-teman ya, cuman warnanya aja yang berubah. Dan biar hasilnya lebih bulat, kita langsung aja putar-putar seperti ini. Dan untuk apinya di sini aku menggunakan api sedang aja, biar hasilnya tuh matangnya nggak bisa bikin meletus ya teman-teman ya, karena banyak banget komen di video onde-onde aku sebelumnya itu yang bikin kok pecah ya katanya begitu. Itu biasanya ngegorengnya pakai api besar teman-teman. Jadi ini seperti kayak ada anginnya teman-teman. Kalau kita ngegoreng seperti ini sambil kita tekan seperti ini, kita bulet-buletin seperti ini, dia ngandung angin teman-teman. Nanti di dalamnya tuh ada anginnya. Dan kalau kita ngegorengnya agak lama, itu biasanya bagian luarnya tuh agak sedikit kering dan bagian dalamnya lembut. Dan itu yang bikin si onde-ondenya ini bisa mekar lebih besar dari sebelumnya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, dia nggak pecah sama sekali. Dan ini bulatnya bagus banget. Kalau teman-teman mau lihat pecah gitu seperti apa, nanti aku tunjukin juga ya teman-teman ya. Tapi aku mau liatin dulu. Ini kopongnya luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini langsung aja aku potong belah dua seperti ini, biar teman-teman bisa lihat. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat sendiri, bagian luarnya tuh benar-benar crispy karena ada biji wijennya juga, dan bagian dalamnya itu lembut banget. Dan teman-teman bisa lihat sendiri juga bagian dalamnya itu ubi ungunya itu memang tetap 10 gram, jadi tetap bulat seperti itu. Hanya bagian kulitnya aja yang mengembang. Dan ini dia, kalau teman-teman mau lihat apakah dia bocor atau enggak, teman-teman bisa perhatiin dari sini. Kalau kita pukul seperti ini dan si onde-ondenya nggak kempes atau dia tetap kaku seperti ini, itu tandanya dia nggak bocor teman-teman. Dan ini kita gorengnya juga udah pas. Jadi saran aku perhatikan juga cara gorengnya. Sekian video kali ini, see you ya di next video. Thank you.